Dan yang paling penting sebenarnya di dalam program pendidikan 200 jam secara praktek itu ini sebenarnya. Jadi yang paling penting itu bagaimana memeriksa klien. Nah, ini kan sebenarnya eh, ketika teman-teman ingin membantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya, teman-teman harus memeriksanya dulu sebenarnya. Nah, bagaimana cara memeriksa klien? Nah, itulah yang nanti insya Allah di minggu-minggu pertama ini saya akan memberikan apa namanya, memberikan tutorial-tutorial yang detail sekali nanti. Minggu 11 saya akan lalu anestesi spiritual sampai minggu ke-13 dan nanti di minggu ke-14 kita akan lebih dalam memahami bagaimana pemecahan masalah cara semester 2. Memang ini program sebenarnya program 2 semester ya. Program 4 semester 2 tahun sebenarnya. Makanya ini nanti saya apa namanya? Betul-betul eh, pendidikan ini sangat intens karena 2 semester lalu kita ringkas di dalam 1 semester. Ya, jadi nanti pendidikannya akan sangat intens dan memerlukan kesungguhan teman-teman untuk ikut mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman semua calon praktisi tasawuf yang apa saya cintai ya. eh Sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa apa namanya, metode pendidikan kita adalah online ya. Jadi nanti setiap minggu kita akan online ya 1 kali seminggu selama 14 hari ya, selama 14 minggu maksud saya, selama 14 minggu. Lalu di minggu 15 sampai 18 nanti adalah pendampingan terapeutik ya. Teman-teman nanti akan mempraktekkan kepada klien bagaimana mendampingi klien dalam praktek tasawuf ya. Nanti ada beberapa video yang akan saya kirim, lalu teman-teman nanti pelajari ya. Jadi nanti minggu pertama ada pengantar fisiologi tasawuf secara online, lalu fisiologi ruh, fisiologi nafas, dan seterusnya ya. Lalu nanti di minggu kedua tentang religio psikoneuroimunologi, minggu ketiga nanti pengantar pemeriksaan klien, minggu keempat tentang kepekaan energi zikir, minggu kelima tentang masih tentang kepekaan energi zikir ya, sampai minggu ke-6. Lalu ada zikir nafas sampai ke minggu ke-9, lalu ada zikir la ilaha illallah sampai minggu 11, lalu anestesi spiritual sampai minggu ke-13. Dan nanti di minggu ke-14 kita akan lebih dalam memahami bagaimana pemecahan masalah cara sufi. Lalu nanti di minggu selanjutnya adalah pendampingan terapi untuk klien ya. Nah, nanti ini yang akan kita sampaikan di dalam pendidikan 200 jam praktisi tasawuf ya. Tetapi nanti saya akan mengacak ya. Yang jelas semua akan saya sampaikan sebagaimana tertulis di sini. Tetapi jadwal-jadwalnya bisa saja saya acak untuk lebih menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi misalnya fisiologi roh, fisiologi nafas itu bisa kita geser minggunya. Saya ingin lebih fokus dulu ke teman-teman tentang pemeriksaan ya. Eh, ini ya tentang ini pemeriksaan, bagaimana cara memeriksa klien. Ya, sekali lagi bagaimana cara memeriksa klien. Nanti ada praktikum-praktikum akan saya beri tutorial-tutorial bagaimana kita memeriksa eh, klien ya. Jadi itu nanti yang akan apa namanya saya berikan, dan saya berikan secara acak, tidak harus urut seperti ini ya. Eh, saya akan lebih dulu lebih fokus ke teman-teman bagaimana cara memeriksa klien ya. Ini pemahaman teori-teori semacam ini nanti akan saya berikan lewat video-video
yang bisa teman akses nanti. Lalu konsep religio psikoneuroimunologi juga akan apa namanya, karena akan saya berikan juga lewat video-video. Nanti kita akan lebih aktif untuk tanya jawab di grup ya. Lalu nanti eh, hal-hal yang bersifat praktikum kita nanti akan lebih banyak praktikum dan latihan ya. Misalnya di sini ada latihan hari 9 latihan ini kan hal-hal yang sebenarnya teman-teman sudah lakukan bagi yang sudah ikut nih apa eh, pelatihan kepekaan energi zikir misalnya. Saya kira latihan-latihannya sudah dilakukan oleh teman-teman yang sudah ikut. Nah, tetapi nanti yang lebih saya tekankan di dalam pendidikan praktisi tasawuf itu, yang pertama teman-teman bisa praktek sendiri, ya latihan sendiri, dan bagaimana teman-teman memahami hakikatnya. Jadi hakikatnya itu apa? Lalu nanti bagaimana teman-teman mempraktekkan itu kepada klien. Ya, bagaimana teman-teman mempraktekkan ini semua kepada klien ya. Misalnya lagi teman-teman misalnya kemarin sudah mengikuti zikir la ilaha illallah ya. Sudah mengikuti zikir la ilaha illallah. Nanti kita akan perdalam, di sini kita akan perdalam bukan sekedar teman-teman bisa praktek secara mandiri, tetapi juga teman-teman bisa menggunakan ini sebagai modalitas untuk terapi kepada klien. Ya, bagaimana menggunakan eh, praktek-praktek ini sebagai modalitas terhadap terhadap klien ya. Lalu nanti ada anestesi spiritual yang ini bukunya barusan terbit ya, dan yang mengikuti pendidikan sudah kita bagi bukunya tentang hakikat sakit, lalu praktikum bagaimana menggunakan tasawuf sebagai anestesi ya, sebagai sebuah teknik untuk eh, mengurangi rasa sakit ya. Nanti ada praktikum-praktikumnya banyak sekali ya. Jadi di buku anestesi spiritual kurang lebih ada 24 kali praktikum. Nanti kita bagi dalam 2 minggu ya. Nanti ada praktikum-praktikum seperti ini ya. Jadi saya harap nanti para peserta, para peserta program 200 jam ini dia bisa menggunakan anestesi spiritual ini bukan hanya untuk sendiri, tetapi bagaimana menggunakannya untuk praktek mendampingi klien. Ya. Lalu juga ada pemecahan masalah cara sufi nanti di minggu ke-14. Ini yang bukan hanya masalah tentang sakit sebenarnya di tasawuf ya, tetapi juga masalah-masalah yang kemarin sudah waktu di online sudah saya sampaikan, yakni masalah-masalah tentang ini apa namanya tentang problem-problem manusia secara umum lah. Misalnya masalah ekonomi, masalah perjodohan, masalah keluarga, masalah anak, masalah karir dan lain sebagainya. Nanti saya akan membimbing teman-teman agar teman-teman bisa membimbing. Jadi sebagai praktisi yang mengikuti program 200 jam ini sebenarnya program 200 jam ini fungsi utamanya adalah membimbing teman-teman agar bisa membimbing klien. Jadi bukan hanya untuk pribadi gitu. Jadi kalau teman-teman hanya digunakan untuk pribadi, untuk diri sendiri, ya saya kira teman-teman cukup ini aja, cukup apa namanya, cukup ngikuti YouTube kita aja, saya kira sudah sangat baik, sudah sangat cukup lah. Tetapi jika teman-teman ada kehendak batin untuk membantu orang lain, ya, mendampingi orang lain, maka saya di program 200 jam kita akan berikan cara itu ya. Makanya di sini nanti ada praktikum, ada apa namanya praktek langsung bagaimana pendampingan terapi zikir nafas, zikir nafi isbat, pendampingan terapi biospiritual, pendampingan pemecahan masalah cara sufi, dan lain sebagainya ya. Jadi ini nanti yang akan kita ajarkan di program 200 jam ya. Saya ulangi lagi. Jadi modul-modul yang nanti yang kita pakai bukunya ini ya. Jadi buku pendidikan praktisi tasawuf.
lalu meningkatkan kepekaan energi zikir, lalu buku ini, buku panduan praktis zikir nafas, lalu buku La ilaha illallah, pemecahan masalah cara sufi dan obat bius spiritual ya. Nah, ini saya kira teman-teman sudah ini ya, apa peningkatan kepekaan energi zikir juga teman-teman banyak yang sudah memiliki panduan praktis zikir nafas, teman-teman sudah memiliki panduan praktis la ilaha illallah, pemecahan masalah cara sufi, teman-teman saya kira sudah memiliki. Tapi yang belum, saya kira obat bius spiritual, dan kalau yang ini memang khusus bagi yang mengikuti pendidikan praktisi tasawuf ya, buku ini tidak kita jual ya. Ya kita memang menggunakannya untuk eh, pendidikan praktisi tasawuf ya. Nah, ini nanti buku-buku yang dipakai itu ya. Jadi buku yang dipakai itu, tetapi tujuan utama dari menjadi praktisi tasawuf adalah bagaimana menggunakannya. Bagaimana sih cara menggunakan buku ini untuk memecahkan masalah? Bagaimana cara menggunakan buku ini untuk membantu orang lain memecahkan masalah? Bagaimana menggunakan buku ini untuk membantu orang lain memecahkan masalah? Bagaimana menggunakan buku ini dan seterusnya. Jadi pendidikan praktisi tasawuf itu pada prinsipnya adalah pendidikan untuk membimbing teman-teman menjadi praktisi tasawuf yang nanti bisa praktek, bisa dipraktekkan untuk orang lain gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini saya kira yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Jadi visinya apa? Yaitu visinya adalah teman-teman nanti akan eh, dibimbing untuk bagaimana cara menggunakan konsep-konsep tasawuf dalam proses terapi ya. Ya, jadi nanti akan ada fisiologi tasawuf ya. Nah, nanti ada fisiologi roh akan saya jelaskan, fisiologi nafas, fisiologi kolbu, fisiologi jasad 1, 2, 3. Nanti saya jelaskan hubungan. Jadi kalau fisiologi jasad itu terutama nanti teman-teman akan saya bimbing apa hubungan emosi dengan organ. Jadi apa hubungan jantung dengan emosi, hubungan liver dengan emosi, hubungan limpa dengan emosi, hubungan ginjal dengan emosi, dan nah itu nanti akan saya berikan ya fisiologi jasad, termasuk akan saya berikan juga apa namanya eh, apa itu namanya fenomena somatiknya ya, nanti akan saya berikan. Lalu ada konsep ini, konsep yang hanya ada di tasawuf Indonesia, yaitu religio psiko neuroimunologi, yaitu sebuah konsep yang eh, mencari benang merah antara tasawuf ya, lalu psikologi, lalu sistem saraf dan sistem imun ya. Nanti kita akan berikan ini, dan ini nanti bentuknya akan saya berikan PDF ya materinya. Ini materinya sudah ada ya, bukunya apa nanti materinya di buku sudah ada di modul sebenarnya ya. Di modul itu sudah ada. Ya, nanti saya kita berikan dan saya jelaskan nanti. Lalu ada kerangka konsep kerangka konsep ya, kerangka konsep praktek tasawuf nanti juga akan saya berikan. Dan yang paling penting sebenarnya di dalam program pendidikan 200 jam secara praktek itu ini sebenarnya. Jadi yang paling penting itu bagaimana memeriksa klien. Nah, ini kan sebenarnya eh, ketika teman-teman ingin membantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya, teman-teman harus memeriksanya dulu sebenarnya. Nah, bagaimana cara memeriksa klien? Nah, itulah yang nanti insya Allah di minggu-minggu pertama ini saya akan memberikan apa namanya, memberikan tutorial-tutorial yang detail sekali nanti. Saya akan membuat tutorial yang sangat detail kepada teman-teman agar teman-teman bisa memeriksa. Ya, jadi bukan hanya sekedar seperti kemarin kalau pelatihan kepekaan energi zikir ya, pelatihan zikir nafas ya, misalnya pelatihan zikir la ilaha illallah, ya itu kan langsung praktek ke diri teman-teman sendiri. Tapi nanti teman-teman sebagai praktisi kan akan mendampingi klien untuk apa namanya, untuk mendampingi klien keluar dari masalahnya ya. Nah, dan untuk itu maka perlu pemeriksaan klien, memeriksa. Nah, inilah nanti yang akan menjadi dasar teman-teman. Nanti setelah teman-teman memeriksa klien, nanti teman-teman akan
apa namanya, akan mengerti, akan memahami, akan eh, menyimpulkan kira-kira nanti ini terapinya gimana ini. Nah, itu setelah nanti pemeriksaan yang akan saya apa namanya, akan saya berikan tutorial-tutorialnya secara detail. Ya, nanti teman-teman memang harus mau berpraktek secara serius gitu ya, praktek secara serius agar teman-teman mudah untuk memahami apa namanya, memahami ini apa alur dari terapi. Jadi nanti diperiksa dulu pasiennya. Nah, ini pemeriksaan ini nanti menjadi kunci teman-teman. Ya, menjadi kunci bagi ini secara logika ya, menjadi kunci bagi keberhasilan terapeutik. Ya, jadi nanti di minggu-minggu pertama ini saya tidak masuk ke sini dulu. Memang nanti akan saya berikan nanti insya Allah di waktu yang akan datang karena ini adalah sangat teoritik ya. Ini sangat teoritik, lalu ini juga sangat teoritik ya. Nah, ini yang praktik. Jadi nanti saya akan menggeber istilahnya, akan melatih, memandu teman-teman untuk praktek ya. Ya, praktek sebagai apa namanya, pendamping klien, bukan praktek untuk sendiri loh ya. Makanya nanti ada cara memeriksa. Nanti teman-teman periksa dulu kliennya. Nanti akan saya bimbing secara lebih detail gitu ya di minggu-minggu pertama ini. Nah, setelah itu nanti setelah kita periksa baru nanti bagaimana menggunakan teknik-teknik untuk proses terapi atau proses pendampingan. Sebenarnya bukan hanya terapi ya, tetapi proses-proses pendampingan itu. Ya, nanti bagaimana menggunakan zikir nafas ya, bagaimana menggunakan zikir la ilaha illallah dalam proses terapi dan bukan hanya itu ya. Nah, nanti ini daftar isi dari modul ya. Daftar isi dari modul tadi pendidikan teori dan praktikum pendidikan praktis tasawuf ya. Nah, ini daftar isinya ada fisiologi roh tadi ya, sudah saya sampaikan, lalu ada fisiologi jasad, lalu ada praktek komunikasi sufistik nanti. Ini yang juga unik di tasawuf Indonesia ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan klien ya. Karena ada namanya ilmu komunikasi, tapi komunikasi tasawuf itu unik sebenarnya ya. Jadi kalau komunikasi tasawuf itu unik. Nanti kita akan berikan di sini ya. Praktek komunikasi sufistik. Lalu ada religio psikoneuroimmunologi ya, ini di semester 2. Memang ini program sebenarnya program 2 semester ya. Program 4 semester 2 tahun sebenarnya. Makanya ini nanti saya apa namanya? Betul-betul eh, pendidikan ini sangat intens karena 2 semester lalu kita ringkas di dalam 1 semester. Ya, jadi nanti pendidikannya akan sangat intens dan memerlukan kesungguhan teman-teman untuk ikut mengikuti ya. Lalu metode pemecahan masalah dan seterusnya ya ini ada nanti ada ini ada praktikum memeriksa klien. Nanti ada cara memeriksa nadi lidah ya, bagaimana cara memeriksa nadi dan lidah dalam konsep tasawuf ya. Maksudnya dalam konsep untuk terapi tasawuf. Jadi nanti ada periksa nadi dan lidah ya. Lalu nanti teman-teman juga akan kita perkenalkan ke alat ukur, bagaimana mengukur gitu, mengukur dalam tanda petik mengukur keberhasilan zikir ya. Sebenarnya kita nggak bisa ngukur sih. Cuma ini secara biologi kita bisa lihat. Misalnya HRV ya. HRV itu ngeriksa heart rate variability saat zikir. Nah, nanti teman-teman akan apa nih kita perkenalkan alat ukur bagaimana menggunakan oximeter gitu sebagai pemandu zikir ya. Jadi kita nanti akan ada praktikum itu. Lalu ada nanti ada terapi zikir yang menerapi pasien secara zikir, ada juga ruqyah ya. Jadi nanti saya ajarkan juga tentang ruqyah. Ya, ruqyah, terapi zikir. Lalu nanti ada apa? Terapi sholat, terapi sholawat gitu ya. Nanti kita pakai. Lalu ada teknik-teknik pernafasan ya. Nanti juga akan kita ajarkan. Tapi pada prinsipnya itu tadi ya. Jadi ini daftar isi dari ini apa? Teori dan praktikum modul yang sudah saya buat dan sudah dihak ciptakan ya. Jadi ini buku-buku yang saya pakai adalah buku-buku yang sudah saya hak ciptakan. Nah, ini nanti yang akan teman-teman pelajari di program 200 jam. Ya,
Jadi demikian ya teman-teman ya. Saya berharap teman-teman yang telah mengikuti program ini mengikutinya dengan serius ya, dengan serius karena saya tahu bahwa bagi sebagian teman-teman biaya yang dikeluarkan tidak tidak murah ya. Jadi biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Mungkin bagi sebagian teman-teman itu mungkin sangat tinggi biaya yang dikeluarkan. Nah, sehingga kalau teman-teman tidak sungguh-sungguh nanti eman-eman. Karena saya memang betul-betul berharap para praktisi tasawuf 200 jam ini nanti yang akan menyebarkan ilmu ini ke masyarakat umum ya, yang saya harapkan untuk apa namanya eh, memperkenalkan lah ya, memperkenalkan konsep-konsep tasawuf secara praktek. Bukan hanya konsep tasawuf secara teoritik ya, bukan hanya konsep sabar, konsep syukur, konsep qanaah, tetapi bagaimana mempraktekkannya secara praktis di dalam kehidupan masyarakat. Atau kita bisa menyebutnya membumikan tasawuf ya. Jadi demikian apa pengantar yang saya berikan kepada teman-teman sebelum kita masuk ke apa namanya ke teori-teori materi-materi praktikum yang lebih serius nanti. Jadi semoga bermanfaat nanti pendidikan ini bagi teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.